Dan itu viral kan, orang ingin berbondong-bondong ke sana hanya untuk sekedar selfie dan diupload. Ingin saya tekankan ke teman-teman, be confidence. IPO sendiri itu apa sih, Mas? Oke, ini menarik ya. Kita sebagai investor bisa langsung beli perusahaan itu. Semua investor yang mau beli saham IPO wajib hukumnya paham prospektus sebetulnya. Surplus, nanti efeknya di aset apa? Kasnya bertambah, nyambung. Untuk istilah yang selanjutnya, untuk pemula yang perlu tahu, katanya ada FOMO, Mas, ya. Teman-teman Kak juga kadang beberapa kasus yang juga, ini ada TikToker yang FOMO nih jadinya rugi gitu dan sebagainya. FOMO itu apa sih, Mas? FOMO itu feeling of missing out, Mas. Jadi itu adalah ketika kita itu takut ketinggalan sesuatu yang lagi trend atau hype. Ya sama lah kayak misalnya kayak di sini misal ada warung makan atau resto atau tempat wisata yang baru gitu ya. Dan itu viral kan, orang ingin berbondong-bondong ke sana hanya untuk sekedar selfie dan diupload. Itu FOMO. Nah, di pasar modal juga sama. Misalnya ada saham yang viral, dia harganya naik dan semua orang lagi suka pada beli itu semua. Itu FOMO. Nah, FOMO itu apa? FOMO itu nanti salah satu efeknya adalah sahamnya bubble. Bubble itu adalah kayak gelembung kan, dia harganya makin gede meletus. Nah, bubble itu bahaya. Bahayanya apa? Ketika harganya naik terlalu tinggi, ya dengan asumsi yang tidak wajar, maka nanti bisa meletus. Kalau apa yang terjadi? Makanya kadang ada namanya suspend gitu ya, sahamnya naik turun yang tidak wajar kan kita suspend ya. Nah, maka ketika teman-teman itu merasa suatu saham itu sedang hype, sebelum teman-teman masuk atau ketika teman-teman sudah punya sahamnya, itu harus dilakukan apa? Cost check. Pasti yang menyebabkan harga sahamnya naik. Oh, misal perusahaannya mau merger. Oh, perusahaannya itu dia habis dapat tender proyek. Oh, perusahaannya itu dia habis dapat pendanaan untuk ekspansi, bla bla bla. Kalau memang alasannya adalah sesuatu yang positif untuk bisnis perusahaan, tinggal apa? Tinggal nanti nunggu nih realisasinya seperti apa. Beneran jadi merger enggak? Beneran jadi dapat suntikan dana enggak? Jadi dibeli oleh perusahaan asing enggak? Hal seperti itu. Karena terkadang saham yang FOMO itu atau saham yang sedang viral itu kenaikannya itu tidak akan lama. Tergantung dari sentimen ini kuat mempengaruhinya seberapa lama. Tuh, makanya boleh kok teman-teman silahkan kok kalau memang mau mencoba untuk membeli saham FOMO ya, tapi dianalisa dulu naiknya karena apa. Ya bisa pakai fundamental, teknikal atau analisa news gitu kan. Bisa banget. Dan itu terkadang juga yang menjadikan pemula ini pada nyangkut ya, Mas, malah apa ya, bukannya mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan kerugian yang kadang melebihi 25%. Oke. Kalau aku sih, kalau di kelas ya Mas, kalau di kelas itu sering ngomong sih sama teman-teman, be confidence. Jadi percaya dirilah dengan analisamu. Sepemula apapun itu, lebih baik saya bertransaksi pakai analisa saya sendiri. Kenapa? Karena ketika saya ternyata salah, saya mendapat pelajaran di situ. Maksudnya gimana? Salahnya di mana? Tapi ketika saya untung, selain dapat keuntungan, saya juga dapat pembelajaran. Oh, ternyata analisa saya yang ini tepat. Besok tak pakai lagi dia dengan metode yang sama di saham yang lain. Tapi ketika teman-teman pure mengandalkan rekomendasi, mengandalkan apa ya? Katanya ya. Iya, katanya gitu kan. Apa yang akan terjadi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman nggak tahu harus ngapain. Katanya saham ini mau naik 200%, tapi kan cuma naik 10%. Padahal 10% itu kalau di TP taking profit juga udah cuan kan. Iya. Yeah. Tapi gara-gara dengar katanya bakal sampai 200% di hold tuh, sampai minus 20% misal. Hal itulah yang pengen sebenarnya secara pribadi ingin saya tekankan ke teman-teman, be confidence. Karena pasar modal itu dia akan baik kepada orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau bersabar. Ya. Tapi pasar modal itu akan jahat kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau belajar, kepada orang-orang yang serakah, sama orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Karena seperti kata Mbak Warren Buffett, pasar modal itu adalah proses perpindahan uang
Kalau saya teori adalah dari investor ke perusahaan dan nanti perusahaan akan memberikan kembali keuntungannya kepada investor. Tapi kan Bapak dan Bapak bilang pasar modal itu adalah proses perpindahan uang dari orang tidak sabar ke orang yang sabar. Maka balik lagi sebetulnya ketika teman-teman sudah menemukan perusahaan yang bagus gitu ya, dengan prospek ke depan yang bagus dan harga yang wajar, silakan teman-teman bersabar. Karena kita kan nggak bisa kontrol kondisi market ya, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan mungkin kalau mendapatkan rekomendasi juga perlu dipelajari juga ya Mas, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Oke. Kemudian terkadang akhir-akhir ini kan dari awal tahun ini ada IPO, banyak IPO yang perusahaan. Nah, IPO sendiri itu apa sih Mas? Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman itu kan banyak yang taunya bahwa saham itu ya trading, Ya, ya kan, ya jual beli di pasar sekunder gitu ya. Padahal saham itu ada pasar primernya. Kalau pasar sekunder itu kan ketika kamu misalnya Mas Faiz jualan saham, saya yang beli. Itu kan pasar sekunder ya, antar sama investor gitu ya. Tapi kalau pasar primer itu adalah kita dengan perusahaannya langsung. IPO tadi, initial public offering. Jadi initial public offering atau IPO itu adalah saat di mana perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada para investor. Kita sebagai investor bisa langsung beli perusahaan itu. Kalau dulu saya mau beli saham IPO, saya harus cari tahu siapa underwriter atau siapa agen pemasarannya. Saya buka akun di sekuritas itu, saya isi form, saya masukin dana, saya nunggu penjatahan. Kalau sekarang enak, sekarang ada website namanya AIPO. Nah, itu dikelola oleh SRO. C gitu ya. Nah, yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah teman-teman dapat memesan saham IPO itu secara mudah. Jadi nggak perlu tuh harus ke underwriter, ke apa, nggak perlu, tinggal isi aja form di situ. Itu IPO. Nah, ketika pertama kali itu berarti setelah perusahaan itu IPO, dia kan akan dapat dana dari investor. Dana itu akan digunakan oleh perusahaan either untuk ya ekspansi, untuk membesarkan perusahaan atau untuk membayar utang. Nah, maka kita harus apa? Maka kita harus tahu apa? Tahu ketika IPO perusahaan ini akan digunakan untuk apa dananya. Ini juga penting bagi teman-teman. Kenapa? Karena jangan jadi orang yang sapu bersih. apa itu? Sapu bersih itu gini. Misal di saat itu ada 12 saham IPO, dipesan semua 12. Masing-masing 100 lot misal. Kan nanti kan kadang penjatahannya nggak dapat 100 kan? Ya. Ya udah. Nanti tinggal mana yang naik gitu. Ya, itu namanya spekulasi. Kita investasi nggak seperti itu seharusnya. Tapi ngapain? Lihat prospektus, dieliminasi mana yang saham dia tidak menurut kriteria kita nggak layak untuk dibeli misal. Apakah dana IPO-nya untuk bayar utang, atau hutangnya terlalu tinggi, atau sedang ada kasus hukum misal gitu kan. Kita filter. Oh, ternyata setelah kita filter ketemu sekian perusahaan, udah kita tinggal pilih itu. Dan kalau kamu lebih jeli, kamu bisa lihat dari emiten-emiten ini mana yang sektornya prospek, mana yang laporan keuangannya sehat, kan ke filter. Barulah kamu beli di situ. Yang kalau IPO enaknya, kenapa ada IPO ya? Balik lagi yang tadi, kita tidak perlu ngoleksi sekuritas. Jadi kalau dulu ada IPO hunter itu, misalnya oh underwriter itu atau sekuritas yang sering jadi underwriter ada sekuritas A, B, C dan E. Dia akan punya tuh sekuritas A, B, C, E, punya semua rekeningnya. Tinggal mana yang dia jadi agen menjual atau jadi underwriter, dia akan beli lewat itu. Kalau sekarang enak, kamu mau nasabah sekuritas manapun itu, bahkan ketika sekuritasmu itu bukan underwriter gitu ya, kamu bisa beli saham IPO. Jadi lebih memudahkan untuk akses saham IPO bagi teman-teman. Itu seperti IPO. Oke, berarti juga penting membaca prospektus. Wajib kalau bagi saya prospektus itu. Kalau teman-teman yang memang mau membeli saham IPO. Tapi kira-kira untuk pemula ini cocok nggak Mas buat beli IPO? Soalnya kan kalau apa saham yang sudah melandai kan kita bisa lihat secara histori, teknikal maupun fundamentalnya. Kalau untuk membeli saham IPO berdasarkan diskusi saya dengan beberapa rekan-rekan baik itu analis, baik itu investor itu ya, ada dua treatment untuk saham IPO. Treatment pertama adalah teman-teman membeli dan menjualnya ketika dia listing.
Jadi very short term. Listing gitu ya, langsung jual. Ada yang treatment kedua apa? Kamu hold sampai minimal 3 sampai 5 tahun. Ada alasannya. Kenapa 3 sampai 5 tahun? Karena logikanya ketika perusahaan sudah IPO dia akan dapat dana. Nah, penggunaan dana itu baru akan kelihatan di laporan keuangan tahun ketiga. Misalnya buat ekspansi. Dia buat untuk menurunkan rasio liabilitasnya. Misal dia buat untuk buat produk baru dan sebagainya, itu akan berefek di laporan keuangan itu biasanya di tahun ketiga setelah penggunaan itu. Maka terkadang banyak ya, banyak saham yang ketika setelah IPO 1, 2, 3 hari pertama naik, habis itu dia stagnan, bahkan turun. Kenapa? Karena investor yang punya saham itu dia sebenarnya waiting, menunggu apa? Menunggu sampai 3 tahun. Makanya itu sebenarnya nyambung ke apa? Investasi itu sebenarnya pakai uang dingin. Kenapa uang dingin? Karena kalau kamu pakai uang panas, kamu beli saham, either itu saham IPO atau enggak gitu ya, naiknya belum maksimal atau masih lagi turun, kamu udah butuh uang itu. Akhirnya apa? Ya kan? Nah, kayak gitu. Oke, berarti juga kalau uang dingin ini kan kita misalkan saham itu turun, kita ya nggak tergantung sama uangnya itu ya, Mas. Tetap punya cadangan gitu. Kemudian kalau IPO sendiri itu ada analisisnya nggak sih, Mas? Kalau kan kadang ada juga IPO ini terafiliasi perusahaan A, itu kira-kira mencerminkan nggak perusahaan A ke saham yang mau IPO ini? Oke. Itu namanya analisa bisnis. Memang ada analisa bisnis adalah misal nih, dia itu holdingnya siapa, dia itu direksinya siapa, manajerialnya seperti apa, itu maksud analisa bisnis. Bisa seperti itu, bisa juga teman-teman analisanya yang paling gampang adalah prospektus. Kenapa? Karena kan semua data yang disyaratkan untuk IPO itu ada di prospektus. Bahkan terkait kebijakan dividen, ada prospektus yang perusahaan yang IPO itu menyatakan begini, perusahaan hingga tahun ketiga belum bisa memastikan untuk membagi dividen, namanya seperti itu kata-katanya. Berarti kan kalau logikanya kita beli saham IPO itu berarti sampai 3 tahun kita nggak boleh ngarep dividen. Ada yang statementnya adalah perusahaan akan menggunakan 80% dari dana IPO-nya untuk diberikan ke anak usaha A. Nah, nanti sama anak usaha A itu uangnya digunakan untuk membayar utang misal. Ada di prospektus. Kita juga bisa menganalisa itu. Cuma adalah pertanyaannya begini. Teman-teman ketika membeli saham IPO, teman-teman sudah bisa analisa prospektus belum? Apa ya kan mungkin belum ya, Mas. Nah, yang malas membaca juga. Oke, berarti untuk pemula juga harus membaca prospektus ya, Mas. Sebenarnya bukan hanya pemula, Mas. Semua investor yang mau beli saham IPO wajib hukumnya paham prospektus. Kenapa? Karena disitulah story perusahaan itu ada. Seperti tadi kita bilang, ada yang perusahaan itu IPO untuk ekspansi, ada perusahaan yang IPO untuk lunasi hutang, ada perusahaan yang IPO untuk pengembangan produk atau pengembangan wilayah baru. Kita bisa memilah itu. Jadi tidak semua saham IPO itu harus kita beli. Itu pentingnya sih kita paham IPO. Jadi pentingnya kita paham prospektus. Karena di prospektus diceritain kok. Misal nih, perusahaan ini IPO bertujuan untuk memperoleh dana yang nanti dananya akan digunakan untuk membuat gedung baru misal, atau rumah sakit baru, atau pabrik baru di kota A. Ada juga perusahaan berencana menggunakan 60% dananya untuk membangun channel distribusi ekspor, misal ke negara mana atau di kita biasanya. Maka memang ya, saya kembali lagi nih ke quotes-nya Warren Buffett. Before invest your money, invest in your time. Jadi sebelum kamu menginvestasikan uangmu, investasikanlah waktumu. Baca laporan keuangan, baca prospektus, belajar investasi. Itu adalah cara yang betul. Tapi kalau saya adalah tipe orang yang learning by doing.
Jadi sembari saya belajar, saya juga melakukan. Kenapa? Karena di pasar modal itu banyak opportunity, kesempatan kita bisa mendapat cuan. Dan itu kalau kita tidak eksekusi, kita tidak berani memulai untuk investasi, kesempatan itu akan lewat begitu saja. Walaupun ada risikonya ya, wajar. Tinggal bagaimana kita nanti, teman-teman itu nanti memanage tadi, balik lagi, memanage risiko. Ini kan kalau sebenarnya kalau teman-teman kuliah itu ada namanya manajemen risiko kan. Ya, dan sebenarnya salah satunya dengan manajemen investasi sebetulnya. Kemudian mekanikal, fundamental, laporan keuangan, dan sebagainya, itu bisa. Kalau mempelajari pasar modal juga kalau mahasiswa baru khususnya apalagi ambilnya manajemen itu sangat membantu ya mas, soalnya setahu saya juga ada mata kuliah yang sangat berhubungan. Jadi relate, kalau saya bilang itu relate dengan apa? Dengan yang kamu pelajari di kuliah. Ini cerita aja teman-teman. Beri lagi ke tadi di awal. Kan saya bilang, saya itu SMA-nya IPA. Nggak paham itu apa itu ekonomi, apa di keuangan. Tapi ketika saya dari semester 1 itu mulai berinvestasi, secara naluriah, saya itu belajar laporan keuangan, saya belajar ekonomi, saya belajar bisnis. Dan kamu tahu apa? Di kampus, logika saya berpikir perihal keuangan, ekonomi, bisnis tadi, itu tersusun secara otomatis karena saya seorang investor. Jadi bayangkan, ya, yang tadinya nggak tahu apa-apa soal ekonomi, nggak tahu apa soal keuangan, ya kan? Jadi makin tahu dengan investasi. Oh ternyata tuh ada hubungannya ya antara ini dan ini. Itu tahu mas. Dan itu berguna di kuliahmu. Misalnya kita ambil contoh aja. Memang apa sih hubungannya arus kas dengan aset? Oh ternyata arus kas ini kalau surplus, nanti di aset di bagian kasnya itu surplus. Nyambung. Saya tahu itu dari mana? Jadi dari investasi. Kenapa saya baca laporan keuangan? Oh, perusahaan ini penjualannya naik, lalu begini, salesnya naik. Oh, beban operasionalnya turun. Yang terjadi apa? Profitnya naik. Ya kan? Oh, profitnya naik ini kalau turun ke arus kas, arus operasionalnya tumbuh, surplus. Nanti efeknya di aset apa? Kasnya bertambah, nyambung. Tapi dari mana? Dari investasi, biasa laporan keuangan. Itu mahal banget sebenarnya. Juga di sama ini juga kita kayak lebih mengulang ya kalau pasti pak mata kuliah itu. Kalau memang ada yang belum paham ya bisa tanya lagi kuliah, atau mungkin kalau ada galeri di universitas teman-teman ya bisa tanyakan investasinya. Nah, mungkin itu saja teman-teman diskusi kita hari ini Mas Ian. Terima kasih telah menonton podcast kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan dan penuh cuan ya guys. Oke, thank you teman-teman. See you again. Podcast cuan. Terima kasih, saya Muhammad Faiz Maulana, izin undur diri. Bye. Cuan ya, cuan. Oke.